Kematian bukan akhir, itu hanya pintu. Begitu seseorang meninggal dunia, kesadaran tidak ikut mati, ruh masih sadar, masih bisa merasakan, masih bisa melihat. Ia menyaksikan jasadnya dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan. Tapi ia tidak bisa bicara, ia tidak bisa kembali. Setelah ruh keluar dari jasad, ia langsung dihadapkan pada dua malaikat. Jika orang itu beriman, malaikat yang turun akan membawa kain putih dari surga, dan ruh itu keluar dari tubuh, seperti air mengalir dari kendi. Ringan, tidak sakit. Ruh itu harum, dibawa naik ke langit, disambut malaikat lain di setiap langit. Namanya disebut dengan nama terbaik yang dulu digunakan di dunia. Tapi jika orang itu kafir, malaikat yang datang membawa kain kasar dari neraka. Ruhnya tidak mau keluar, ia ditarik paksa seperti daging yang disayat dari besi berduri. Saat dibawa ke langit, para malaikat penjaga tidak membukakan pintu. Ruh itu ditolak, lalu dilempar kembali ke bumi, jatuh ke tubuhnya yang terkubur di dalam tanah. Setelah itu, datang dua malaikat lainnya, Munkar dan Nakir. Mereka membangunkannya dalam keadaan bingung dan takut. Mereka bertanya tiga hal. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa pria yang diutus kepadamu? Orang yang beriman akan menjawab dengan tenang, Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan pria itu adalah Muhammad utusan Allah. Jika jawabannya benar, kuburannya dilapangkan, diterangi cahaya, dan dibukakan pintu ke surga. Ruh itu merasakan angin surga, bau surga, dan ketenangan. Ia diminta bersabar sampai hari kiamat. Tapi jika jawabannya salah, kuburannya menyempit sampai tulang-tulangnya remuk, gelap, dingin, panas, penuh tekanan. Dibukakan pintu ke neraka, dan ruh itu mulai mencium baunya. Ia tahu, ini baru permulaan. Inilah awal dari kehidupan kedua setelah kematian. Bukan mitos, bukan dongeng, tapi proses yang akan dialami setiap manusia baik atau jahat. Setelah ruh kembali ke jasadnya di dalam kubur, ia masuk ke dalam satu fase baru yang disebut alam barzakh. Ini bukan lagi dunia, tapi juga belum akhirat. Barzakh adalah tempat tunggu antara kematian dan hari kebangkitan. Di sini, ruh tidak dibiarkan begitu saja. Ia akan terus merasakan dampak dari amalnya di dunia. Jika dia orang baik, kuburnya menjadi lapang. Setiap pagi dan sore, ia mencium wangi surga. Ia tidak lagi gelisah, ruhnya tenang, karena tahu apa yang menantinya. Bahkan ketika ada suara langkah orang terakhir yang meninggalkannya dari pemakaman, ia sudah mulai menerima balasan awal dari kehidupannya yang sebenarnya. Tapi bagi yang buruk amalnya, barzakh adalah siksaan pertama yang akan terus berulang. Setiap hari, dua malaikat datang menegur. Pintu ke neraka dibuka untuknya, dan hawa panasnya masuk ke dalam kubur. Kuburnya sempit, ia dihimpit, hingga tulangnya remuk. Dan setiap kali azab itu selesai, ia dihidupkan kembali, lalu disiksa lagi. Tanpa henti, tanpa jeda, tanpa harapan. Di alam ini, tidak ada waktu seperti yang kita kenal. 1000 tahun di dunia mungkin hanya terasa seperti 1 jam. Atau sebaliknya, 1 hari di barzakh bisa terasa seperti ribuan tahun. Tapi satu hal pasti, manusia tidak bisa kabur dari barzakh. Ini adalah ruang tunggu besar, menunggu hari ketika seluruh manusia dibangkitkan. Hari ketika tiupan sangkakala mengakhiri semua kehidupan di alam semesta. Dan barulah saat itu, manusia akan benar-benar masuk ke tahap berikutnya. Sebuah kejadian besar yang dijelaskan langsung oleh Al-Quran. Hari ditiupkannya sangkakala. Setelah manusia lama tertidur dalam barzakh, tibalah saat yang sudah dijanjikan. Hari kiamat. Hari di mana semua sistem kehidupan akan dihancurkan total. Tidak ada satu pun makhluk hidup yang bisa menghindar dari momen ini. Tugas ini dipegang oleh satu malaikat, Israfil. Sejak awal penciptaannya, dia sudah memegang sangkakala, menunduk, dan menunggu satu perintah dari Allah. Ia tidak berkedip, tidak bicara, tidak melakukan apapun kecuali bersiaga, sebab ia tahu, satu tiupan
dari alat itu akan mengakhiri semua yang ada di alam semesta. Kemudian, perintah itu datang. Israfil meniup sangkakala pertama. Tiupan itu bukan sekadar suara, tapi getaran yang menghancurkan semua. Langit terbelah. Gunung meledak. Air lautan meluap. Semua planet keluar dari orbitnya. Bumi berguncang lebih hebat dari gempa manapun. Bintang-bintang padam. Langit yang dulunya biru, kini retak dan menghitam. Seluruh makhluk hidup, dari manusia, hewan, jin, hingga malaikat pun, semuanya binasa. Yang tersisa, hanyalah satu. Allah, Rob semesta alam. Setelah itu, Allah memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Dan tiupan kedua ini bukan kehancuran, tapi kebangkitan. Semua manusia yang pernah hidup di dunia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir dibangkitkan dari kuburnya. Tubuh-tubuh yang telah hancur, bercampur tanah, dikembalikan utuh. Tulang belulang dikumpulkan kembali. Ruh dipasang ke jasadnya, mereka hidup kembali. Mereka bangkit dalam keadaan tidak berpakaian, tidak disunat, ketakutan, panik, bingung. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Mereka hanya tahu, ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Dan mereka akan diadili. Tidak ada yang bisa lari. Karena bumi sudah menjadi padang luas tak bertepi. Langit sudah hancur. Dan satu-satunya tujuan mereka sekarang adalah menuju padang mahsyar. Setelah kebangkitan besar itu, seluruh manusia diarahkan menuju satu tempat yang sangat luas. Tidak ada gunung. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan. Tempat itu bernama Padang Mahsyar. Di sanalah semua manusia akan dikumpulkan, berdiri tegak, menunggu proses pengadilan. Jumlahnya miliaran. Dari setiap zaman, dari setiap suku, bangsa, dan bahasa. Semuanya disatukan di satu titik. Disinilah matahari didekatkan, bukan ribuan kilometer di atas, tapi hanya sejengkal dari kepala. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada satupun yang bisa bersembunyi. Dan saat itu, keringat manusia keluar sesuai dengan amalnya di dunia. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri karena dosanya sangat berat. Mereka berdiri begitu lama. Tidak 1 atau 2 jam, tapi bisa ribuan tahun lamanya. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai membuka pengadilannya. Manusia mulai panik. Mereka tahu, ini bukan urusan sepele. Mereka mencari siapa yang bisa memberi syafaat, atau setidaknya meminta agar proses ini segera dimulai. Mereka datang ke Nabi Adam. Tapi Nabi Adam menolak. Beliau juga takut. Lalu mereka datang ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Semua nabi besar itu menolak. Karena hari ini, masing-masing orang hanya memikirkan nasib dirinya sendiri. Hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak menolak. Beliau berkata, "Aku yang sanggup." Lalu beliau sujud di bawah arsy dan memohon agar pengadilan segera dimulai. Dan Allah mengizinkan. Setelah itu, Allah memerintahkan agar buku catatan amal mulai dibagikan. Satu persatu manusia maju ke depan, dan setiap orang menerima buku catatan hidupnya selama di dunia. Yang menerimanya dengan tangan kanan, wajahnya berseri. Ia tahu, ia selamat. Tapi yang menerima dengan tangan kiri, apalagi dari belakang punggungnya, langsung putus asa. Proses penghitungan amal pun dimulai. Manusia tidak diadili berdasarkan pengakuan, tapi berdasarkan catatan yang disusun sempurna oleh para malaikat. Setelah buku catatan amal diterima, proses hisab dimulai. Setiap manusia akan dihadapkan langsung kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya selama hidup di dunia. Tidak ada pengacara, tidak ada pembela, tidak ada negosiasi. Semua yang pernah dilakukan, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, akan muncul dan ditunjukkan. Bahkan niat yang tersembunyi di dalam hati juga ikut diperiksa. Allah akan menanyai seseorang tentang waktu yang dihabiskan
Untuk apa? Usia digunakan untuk apa? Harta diperoleh dari mana? Dan dibelanjakan kemana? Ilmu, apakah diamalkan? Atau hanya dijadikan kebanggaan? Amal yang dianggap kecil bisa menjadi besar jika dilakukan dengan tulus. Tapi amal yang besar bisa menjadi tidak berarti jika dilakukan karena ria, sombong, atau ingin dipuji. Lalu, satu persatu anggota tubuh mulai bicara. Tangan akan bersaksi apa yang pernah dipegang. Kaki akan mengaku kemana ia pernah melangkah. Lidah akan mengatakan apa saja yang pernah diucapkan. Bahkan mata dan telinga pun tidak bisa diam. Semuanya mencatat. Orang yang selama hidupnya suka menyembunyikan dosa akan merasa malu. Karena pada hari itu semuanya dibongkar. Tidak ada yang bisa disangkal. Semua bukti ada dan lengkap. Namun, ada juga hamba-hamba Allah yang dimaafkan. Mereka dibawa ke tempat khusus. Dihisap secara pribadi. Allah bertanya padanya. Lalu mengampuninya tanpa mempermalukannya di depan khalayak ramai. Tapi, yang lainnya diperiksa dengan keras. Disaksikan oleh miliaran manusia. Dan akhirnya diputuskan. Apakah amalnya lebih berat? Atau lebih ringan dari dosa-dosanya? Setelah proses hisap selesai, seluruh catatan amal manusia akan ditimbang. Proses ini dilakukan dengan alat timbangan yang diciptakan langsung oleh Allah. Namanya mizan. Ini bukan timbangan seperti yang kita kenal di dunia, tapi timbangan yang bisa menimbang bukan hanya perbuatan, tapi juga niat dan keikhlasan di baliknya. Amal manusia dibagi ke dalam dua sisi. Sisi kanan berisi amal baik, sisi kiri berisi dosa dan perbuatan buruk. Setiap ucapan, tindakan, bahkan isi hati akan dimasukkan ke timbangan itu. Kadang orang terkejut saat tahu bahwa satu ucapan subhanallah yang tulus bisa lebih berat dari seluruh hartanya. Satu senyuman kepada orang tua lebih berat dari ibadah besar yang dilakukan karena ingin dilihat orang. Tapi juga, satu komentar yang menyakiti orang lain di media sosial bisa cukup untuk menjatuhkan timbangan amal baik seseorang. Yang membuat seseorang selamat dari mizan bukanlah banyaknya amal, tapi beratnya amal. Berat karena ikhlas, berat karena dilakukan konsisten, berat karena tidak diiringi pamer atau niat tersembunyi. Orang-orang yang berhasil melewati mizan, yang timbangan amal baiknya lebih berat, wajahnya bersinar, mereka lega, mereka tahu, mereka lolos dari azab Allah. Tapi bagi mereka yang amal buruknya lebih berat, penyesalan mulai muncul. Tapi sudah terlambat, timbangan telah menunjukkan hasil akhir. Dan hasil itu tidak bisa diganggu-gugat. Setelah itu, satu tahapan paling menentukan dimulai. Sebuah jalan sempit, tajam, dan mematikan. Di bawahnya, menganga neraka jahanam. Itulah jembatan Syiratal Mustaqim. Setelah hisab dan penimbangan amal selesai, manusia belum sepenuhnya aman. Masih ada satu ujian terakhir yang harus dilewati sebelum sampai ke surga, yaitu Syiratal Mustaqim, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Jembatan ini tidak seperti jembatan dunia. Ia digambarkan lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di bawahnya, api neraka menyala, mengaum, dan siap menyambar siapapun yang terjatuh. Semua manusia akan melewatinya. Tidak ada yang bisa menghindar. Nabi pun harus lewat. Malaikat pun menyaksikan. Tidak ada jalan pintas. Kecepatan seseorang melewati jembatan ini tergantung pada amalnya. Ada yang lewat secepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang berlari, berjalan, bahkan merangkak. Karena amalnya terlalu sedikit. Ada juga yang terjatuh ke neraka karena dosanya terlalu berat. Di kanan dan kiri jembatan itu terdapat kait-kait berduri yang siap mencengkeram. Kait ini akan menangkap orang-orang yang membawa dosa tertentu. Ada yang berhasil melepaskan diri, tapi ada juga yang langsung ditarik dan dilempar ke dalam neraka. Cahaya adalah satu-satunya bantuan saat melewati Syiratal Mustaqim. Cahaya ini datang dari amal-amal yang dilakukan dengan tulus selama hidup di dunia. Semakin terang cahayanya, semakin jelas jalan yang bisa dilihat. Tapi bagi yang tidak punya cahaya, mereka berjalan dalam gelap, tersandung, dan akhirnya jatuh.
Ada sekelompok orang munafik yang semula ikut di belakang orang-orang beriman, lalu cahayanya padam di tengah jalan. Mereka minta bantuan, tapi ditolak. Sebuah tembok turun memisahkan mereka. Di satu sisi ada orang-orang yang selamat, di sisi lain ada mereka yang tinggal dalam kegelapan. Begitu seseorang berhasil melewati Shiratal Mustaqim, ia akan melihat sesuatu di kejauhan. Pintu besar dengan cahaya menyala dari baliknya. Itu adalah pintu surga. Namun, sebelum masuk ke sana, manusia akan diperlihatkan dua tempat terakhir. Dua tujuan abadi yang tidak bisa dipilih, hanya bisa diterima. Surga atau neraka. Setelah melewati syirat, manusia akhirnya sampai di akhir perjalanan. Penentuan akhir. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi pembelaan. Yang ada hanya keputusan. Masuk surga atau dilempar ke neraka. Neraka. Tempat untuk yang gagal. Neraka bukan sekadar tempat panas. Neraka adalah tempat penghinaan abadi. Tidak ada yang kuat di dalamnya. Bahkan orang paling berkuasa di dunia akan menangis dan meminta belas kasihan, tapi tidak akan dikabulkan. Penghuninya dibakar siang dan malam. Saat kulit mereka hangus, Allah menggantinya dengan kulit baru agar rasa sakit tidak hilang. Makanan mereka pohon berduri, darah, dan nanah. Minuman mereka logam cair yang membakar tenggorokan. Mereka tidak mati, tapi juga tidak hidup. Setiap hari mereka berharap bisa keluar, tapi pintu itu tidak akan pernah terbuka. Setiap jeritan mereka dibalas dengan satu kalimat, rasakan akibat perbuatanmu sendiri. Dan di antara mereka, ada yang dihukum karena kufur, ada yang karena sombong, ada juga yang karena meremehkan dosa kecil yang ia ulang-ulang tanpa tobat. Surga, tempat untuk yang lulus. Di sisi lain, ada orang-orang yang masuk surga, bukan karena mereka sempurna, tapi karena Allah menerima amal mereka, mengampuni dosa mereka, dan menepati janjinya. Mereka disambut dengan kalimat, "Selamat datang. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu." Pakaian mereka indah, tempat tinggal mereka seperti istana. Sungai-sungai mengalir di bawahnya. Air jernih, susu, madu, dan minuman yang menyegarkan. Mereka makan dan minum sepuasnya. Tidak ada lapar, haus, letih, atau marah. Tidak ada kebencian, tidak ada persaingan. Semua orang saling mencintai dan saling menghormati. Yang paling istimewa, mereka bisa melihat Allah secara langsung dengan penuh ketenangan tanpa ketakutan. Dan mereka tahu, inilah hidup yang sebenarnya. Tidak ada kematian, tidak ada perpindahan, tidak ada akhir. Sekarang, kita masih berada di dunia, masih bisa bernapas, masih bisa memilih. Tapi waktu tidak akan menunggu, dan ketika ruh kita keluar dari tubuh, semua yang kita lakukan akan jadi bukti. Siapa yang beramal baik sebesar biji zarah, dia akan melihatnya. Dan siapa yang beramal buruk sebesar biji zarah, dia pun akan melihatnya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Masih banyak kisah yang belum terungkap. Klik like, share video ini, dan subscribe sekarang supaya kamu gak kelewatan episode berikutnya.